Saat peresmian hotel baru, sekretaris pribadi suami menampar wajahku dan menyeretku keluar. Lihat itu, suami malah menarik bajuku dan berkata, "Pergi atau kuceraikan kamu." Tapi, saat direktur datang memanggilku, "Bos," suami langsung pucat. Kubuat dia menyesal seumur hidup. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam peresmian penginapan mewah milik Gilang berlangsung dengan sangat meriah. Lampu-lampu terang benderang menyorot ke arah bangunan megah bertingkat tinggi tersebut. Hamparan karpet merah tergelar panjang dari ujung jalan hingga ke depan pintu utama. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari para pengusaha dan pejabat melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Gilang berdiri di dekat pintu masuk dengan dada membusung. Senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa telah berada di puncak kejayaan. Laki-laki itu menerima setiap jabat tangan dan pujian dengan penuh kebanggaan. Di sebelahnya, Laras berdiri mendampingi. Laras adalah sekretaris pribadi Gilang. Perempuan itu mengenakan pakaian mahal dan perhiasan mencolok, bertingkah seolah-olah ia adalah nyonya rumah di acara tersebut. Di tempat yang agak jauh dari hiruk-pikuk pintu utama, sebuah kendaraan biasa berhenti. Arumi turun dari kendaraan itu dengan langkah pelan. Ia mengenakan gamis panjang dan jilbab yang sangat sederhana. Tidak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya. Wajahnya juga bersih dari riasan berlebihan. Penampilannya sangat jauh berbeda dengan para tamu undangan yang berlomba-lomba memamerkan kekayaan. Arumi datang dengan niat baik. Ia ingin melihat langsung keberhasilan laki-laki yang telah menjadi suaminya selama 5 tahun terakhir. Arumi rela menutupi identitas aslinya sebagai seorang pimpinan tertinggi dari sebuah kelompok usaha raksasa. Ia sengaja hidup dalam kesederhanaan agar Gilang merasa bahwa semua pencapaian yang diraih adalah hasil dari kerja keras suaminya sendiri. Arumi yang secara diam-diam menyalurkan dana besar untuk membangun perusahaan Gilang dari titik paling bawah hingga menjadi sebesar ini. Langkah Arumi semakin dekat menuju tempat acara. Beberapa tamu undangan yang melihatnya mulai berbisik-bisik. Mereka memandang Arumi dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. Mereka merasa heran mengapa ada perempuan dengan pakaian biasa berani datang ke acara bergengsi ini. Namun Arumi tidak memedulikan semua tatapan itu. Fokusnya hanya satu, yaitu mencari keberadaan Gilang. Saat matanya menangkap sosok suaminya yang sedang tertawa bersama para tamu penting, hati Arumi merasa hangat. Ia berniat menghampiri suaminya untuk memberikan ucapan selamat. Namun, langkahnya terhenti ketika Laras tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Laras memegang sebuah gelas kaca berisi minuman manis di tangan kanannya. Tatapan Laras sangat tajam dan penuh kebencian. Ia tahu betul siapa Arumi. Ia tahu bahwa perempuan di depannya ini adalah istri sah Gilang. Laras selalu merasa bahwa Arumi tidak pantas bersanding dengan laki-laki sukses seperti Gilang. Dengan langkah yang sengaja dipercepat, Laras berjalan lurus ke arah Arumi. Tanpa memberikan kesempatan bagi Arumi untuk menghindar, Laras menabrakkan bahunya dengan keras ke tubuh Arumi. Gelas yang dipegang Laras miring dan seluruh isi minuman manis itu tumpah, membasahi pakaian depan Arumi. Arumi terkejut dan mundur satu langkah untuk menjaga keseimbangan. Minuman itu menetes ke lantai marmer. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Para tamu undangan menghentikan obrolan mereka dan menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bukannya merasa bersalah, Laras justru berteriak dengan suara keras agar semua orang bisa mendengar. "Apakah kamu tidak punya mata? Lihat, pakaianku hampir saja kotor karena kamu menabrakku. Perempuan dari mana kamu ini? Berani masuk ke tempat mewah seperti ini dan membuat kekacauan." Teriak Laras sambil menatap Arumi dengan jijik. Arumi berusaha menahan gejolak di dadanya. Ia memandang Laras dengan tenang dan menjawab dengan tegas. "Kamu yang sengaja berjalan lurus dan menabrakku. Mengapa kamu justru membalikkan keadaan dan menyalahkanku?" Mendengar jawaban Arumi yang berani, Laras merasa direndahkan di depan banyak orang. Kemarahannya memuncak. Tanpa memikirkan akibatnya, Laras mengangkat tangan kanannya dan melayangkan sebuah tamparan keras tepat ke wajah Arumi. Bunyi tamparan itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Kepala Arumi terdorong ke samping akibat pukulan tersebut. Rasa panas menjalar di pipinya. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendalam. Semua orang yang hadir hanya bisa terdiam membeku melihat kejadian tersebut. Keributan itu akhirnya sampai ke telinga Gilang.
Ia bergegas meninggalkan rekan-rekannya dan berjalan cepat menuju sumber suara. Saat melihat istrinya berdiri dengan pakaian basah dan Laras yang sedang memegangi tangannya sendiri seolah-olah menjadi korban, wajah Gilang berubah menjadi merah padam. Laki-laki itu merasa sangat malu melihat istrinya hadir dengan penampilan yang dianggapnya menjatuhkan harga dirinya. Arumi menatap mata Gilang, berharap suaminya akan bertanya tentang keadaannya dan membelanya. "Gilang, perempuan ini sengaja menabrakku lalu menamparku di depan semua tamu," ucap Arumi dengan suara pelan namun terdengar jelas. Namun, harapan Arumi hancur seketika. Gilang sama sekali tidak memedulikan penjelasan istrinya. Ia melangkah maju dengan amarah yang meledak-ledak. Dengan kasar, Gilang mencengkeram kerah pakaian Arumi di bagian bahu dan menariknya mendekat. Mata Gilang menyorotkan kebencian yang sangat dalam. "Jangan membuatku malu di acara pentingku. Lihat penampilanmu. Kamu merusak segala-galanya. Laras adalah pekerja terbaikku. Dia tidak mungkin menyerangmu tanpa alasan. Pasti kamu yang membuat masalah lebih dulu karena rasa cemburumu yang tidak beralasan," bentak Gilang di depan wajah Arumi. "Kamu memilih untuk membela perempuan ini dan menyalahkan istrimu sendiri?" tanya Arumi dengan suara bergetar menahan kekecewaan yang sangat luar biasa. "Istri apa? Kamu hanya tahu cara merendahkanku. Pergi dari sini sekarang juga, atau besok pagi kuceraikan kamu," ancam Gilang tanpa keraguan sedikit pun. Ia lalu mendorong bahu Arumi dengan kasar hingga perempuan itu hampir terjatuh. Laras tersenyum penuh kemenangan di belakang Gilang. Arumi terdiam. Ia menundukkan wajahnya. Namun, ia tidak menangis. Perlahan, senyum dingin mengembang di bibirnya. Kesabarannya selama 5 tahun telah habis malam ini. Segala pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan dan penghinaan yang paling menyakitkan. Arumi membalikan badannya untuk pergi. Namun, tepat pada saat itu, suara deru mesin memecah keheningan malam. Iring-iringan panjang kendaraan mewah berwarna gelap berbaris rapi memasuki halaman gedung. Puluhan penjaga bertubuh besar turun dari kendaraan dan membentuk barisan pengamanan yang sangat ketat. Semua orang menahan napas, menanti siapa tamu besar yang baru saja tiba. Kehadiran rombongan kendaraan mewah itu membuat suasana di depan lobi menjadi sangat tegang. Gilang segera melepaskan amarahnya dan mengubah raut wajahnya. Ia merapikan jasnya dengan cepat. Pikirannya dipenuhi dengan harapan bahwa tamu yang datang adalah orang penting yang akan membawa keuntungan besar bagi usahanya. Laras juga segera memperbaiki posisi berdirinya, menampilkan senyum paling manis yang bisa ia buat. Semua mata tertuju pada satu kendaraan yang berada paling depan. Seorang penjaga berjalan cepat dan membukakan pintu belakang kendaraan tersebut. Dari dalam, melangkah keluar seorang laki-laki paruhbaya yang sangat dihormati di dunia usaha. Laki-laki itu adalah Pak Hermawan. Ia dikenal sebagai pemimpin pengelola dana terbesar yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau membangun sebuah usaha besar dalam sekejap mata. Kehadirannya di acara tersebut merupakan sebuah keajaiban bagi Gilang. Gilang merasa darahnya berdesir cepat karena gembira. Ia segera berjalan setengah berlari menghampiri Pak Hermawan, meninggalkan tamu-tamunya yang lain. "Selamat malam, Pak Hermawan. Saya sangat bersyukur Bapak bersedia meluangkan waktu untuk hadir di peresmian tempat kami," sapa Gilang sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mengulurkan kedua tangannya untuk bersalaman. Laras yang mengikuti di belakangnya juga ikut menunduk hormat. Namun, hal yang terjadi berikutnya membuat Gilang membeku. Pak Hermawan tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Ia tidak membalas sapaan Gilang, tidak tersenyum, dan membiarkan uluran tangan Gilang menggantung di udara. Laki-laki parubaya itu berjalan melewati Gilang seolah-olah Gilang tidak ada di sana. Wajah Gilang seketika berubah menjadi kaku. Rasa malu menyelimutinya karena ia diabaikan di hadapan tamu-tamunya sendiri. Pak Hermawan melangkah pasti membelah kerumunan orang. Langkahnya terarah lurus kepada sosok perempuan yang masih berdiri di dekat pintu keluar. Perempuan itu adalah Arumi, yang bajunya masih basah oleh tumpahan minuman. Tepat di hadapan Arumi, langkah Pak Hermawan terhenti. Pemimpin perusahaan besar yang sangat ditakuti itu merapatkan kedua kakinya dan membungkukkan badannya sangat rendah di hadapan Arumi. Para penjaga yang berbaris di sekeliling area juga melakukan gerakan hormat yang sama. Keadaan menjadi sangat hening. Tidak ada satupun orang yang berani mengeluarkan suara. Laras menutup mulutnya karena sangat terkejut. Mata Gilang terbelalak lebar. Tidak percaya dengan pemandangan di depannya. "Maafkan saya karena datang terlambat, Bos. Apakah ada bawahan yang berani berbuat tidak sopan kepada Anda di tempat milik Anda sendiri ini?" Suara Pak Hermawan terdengar sangat jelas dan tegas memecah kesunyian malam itu.
Kata-kata itu menghantam pikiran Gilang dengan sangat keras. Panggilan bos dan pernyataan bahwa tempat itu adalah milik Arumi membuat otak Gilang berhenti bekerja. Ia berlari kecil mendekati mereka dengan kaki yang terasa sangat lemas. Wajahnya pucat tanpa darah. "Pak Hermawan, Bapak pasti salah mengenali orang." Suara Gilang bergetar hebat. "Perempuan ini adalah Arumi. Dia hanya istri saya yang selalu berada di rumah. Dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang. Dia tidak mungkin pimpinan Bapak." Pak Hermawan menoleh perlahan ke arah Gilang. Sorot matanya sangat tajam dan penuh ancaman. "Perhatikan ucapanmu di hadapan pimpinan tertinggi kami. Perusahaan pengelola dana yang membiayai seluruh pembangunan tempat ini, yang menanggung segala hutang-hutang usahamu, adalah perusahaan yang dipimpin langsung oleh Nyonya Arumi. Tanah yang kamu injak saat ini dibeli dengan uangnya." Gilang mundur beberapa langkah. Lututnya gemetar hebat. Ia menatap Arumi, mencoba mencari kebenaran di wajah perempuan yang selama ini ia rendahkan. Arumi berdiri dengan tenang. Aura kekuasaannya memancar kuat, menutupi kesederhanaan pakaiannya. Laras yang berdiri agak jauh mulai merasa ketakutan yang luar biasa, menyadari bahwa ia baru saja memukul orang yang paling berkuasa malam itu. Arumi mengangkat wajahnya dan menatap Gilang dengan sorot mata yang sangat dingin. Tidak ada lagi sisa-sisa kasih sayang di matanya. "Kamu merasa dirimu sangat hebat, Gilang. Kamu berpikir bahwa kamu bisa membuangku begitu saja. Tadi kamu memintaku pergi dan menjanjikan perceraian. Aku menerima hal itu." Arumi kemudian menoleh kepada Pak Hermawan. "Bawa surat ceraiku besok pagi kepadanya. Dan Hermawan, dengarkan perintahku baik-baik. Batalkan semua bentuk kerjasama dan dukungan dana untuk laki-laki ini. Hentikan semuanya malam ini juga." "Perintah Anda segera saya laksanakan, bos," jawab Pak Hermawan sambil kembali menunduk hormat. Kepanikan menyergap Gilang. Ia mencoba meraih tangan Arumi. "Arumi, tunggu. Mari kita bicara di dalam. Jangan lakukan ini kepadaku." Namun sebelum tangan Gilang menyentuh Arumi, dua orang penjaga segera menepisnya dengan kuat dan mendorong tubuh Gilang menjauh. Arumi membalikan badan dan melangkah menuju kendaraan yang telah dibukakan pintunya oleh Pak Hermawan. Ia masuk ke dalam kendaraan tersebut tanpa menoleh lagi. Rombongan kendaraan mewah itu kemudian melaju perlahan meninggalkan halaman, membiarkan Gilang hancur dalam penyesalan dan kebingungan. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kemenangannya telah berubah menjadi awal dari penderitaan panjangnya. Gilang masih berdiri kaku, menatap jalan raya yang kosong, tidak siap menghadapi kenyataan bahwa segalanya akan segera sirna. Sinar matahari pagi menembus kaca jendela ruang kerja Gilang yang luas di lantai atas gedung perusahaannya. Namun terang cahaya itu sama sekali tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti pikiran laki-laki tersebut. Gilang berjalan mondar-mandir di belakang meja kerjanya dengan langkah gelisah. Keringat dingin sesekali menetes dari dahinya meski penyejuk ruangan menyala pada suhu paling rendah. Ia sama sekali tidak bisa memejamkan mata semalaman. Pikirannya terus berputar mengulang kejadian malam tadi di depan lobi gedung peresmiannya. Penghinaan di depan ratusan tamu penting, tatapan tajam Pak Hermawan, dan wajah dingin Arumi terus menghantui setiap helaan napasnya. Ketakutan mulai merayap naik ke dadanya dan mencekik lehernya. Bagaimana jika apa yang dikatakan Pak Hermawan adalah sebuah kebenaran? Bagaimana jika selama ini ia benar-benar hidup dari belas kasihan perempuan yang selalu ia rendahkan dan ia usir tadi malam? Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka secara perlahan. Laras melangkah masuk dengan gaya berjalannya yang selalu dibuat-buat sedemikian rupa untuk menarik perhatian. Ia tidak lagi mengenakan pakaian pesta seperti semalam, melainkan pakaian kerja yang sangat rapi namun tetap menonjolkan perhiasan-perhiasan mahal pemberian Gilang. Laras menutup pintu rapat-rapat lalu berjalan mendekati meja kerja atasannya. Ia melihat wajah laki-laki yang selama ini menjadi sumber kekayaannya itu tampak sangat pucat dan putus asa. Laras tahu bahwa ia harus segera melakukan sesuatu sebelum Gilang benar-benar jatuh dan meninggalkannya tanpa harta benda. Laras hidup dari menguras uang Gilang. Ia tidak akan membiarkan sumber uangnya hancur begitu saja hanya karena gertakan semalam. "Mas Gilang, berhentilah menyiksa dirimu sendiri seperti ini," ucap Laras dengan nada suara yang dibuat sangat lembut dan penuh perhatian. Ia berdiri tepat di belakang kursi kerja Gilang lalu mulai memijat pelan bahu laki-laki yang sedang tegang tersebut. Gilang menghentikan langkahnya dan memijat pangkal hidungnya dengan kuat. "Bagaimana aku bisa tenang saat ini, Laras? Kamu dengar sendiri apa yang diucapkan Pak Hermawan semalam dengan sangat jelas. Dia memanggil Arumi dengan sebutan pimpinan tertinggi di depan semua orang. Kalau ucapan itu benar, perusahaanku ini bisa hancur dalam hitungan hari.
Semua pendanaan besar berasal dari perusahaan pengelola dana miliknya. Aku bisa menjadi gembel dan kehilangan segalanya, Laras. Suara Gilang meninggi memantulkan kepanikan yang luar biasa dari dalam dadanya. Laras tersenyum tipis membentuk sebuah senyum sinis yang sangat licik. Ia berjalan memutari meja dan duduk santai di atas kursi tamu menghadap langsung ke arah Gilang. Ia menatap lurus ke dalam mata laki-laki itu untuk meyakinkannya. Mas Gilang, cobalah gunakan akal sehatmu sekarang. Sejak kapan kamu menjadi laki-laki lemah yang mudah ditipu dan ditakut-takuti seperti ini? Pikirkan baik-baik sejak awal kalian bertemu. Kamu sudah hidup bersama perempuan bernama Arumi itu selama 5 tahun penuh. Apakah selama 5 tahun itu kamu pernah melihat satu tanda saja bahwa dia adalah orang yang memiliki kekayaan melimpah? Gilang terdiam sejenak mencoba menggali ingatannya tentang kehidupan rumah tangganya. Ia menggelengkan kepala perlahan-lahan. Tidak ada. Dia selalu memasak sendiri setiap hari, mengepel lantai rumah, mencuci pakaianku dengan tangannya sendiri. Dia bahkan selalu menolak dengan keras setiap kali aku tawarkan untuk menyewa pekerja tambahan di rumah. Pakaiannya selalu sangat sederhana. Jilbabnya juga hanya pakaian murah yang dibeli di pasar biasa. Dia tidak pernah meminta perhiasan atau liburan mewah. Tepat sekali tebakanku, seru Laras dengan nada kemenangan yang dibuat-buat. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan menatap Gilang semakin lekat. Orang yang benar-benar memiliki kekayaan berlimpah dan kekuasaan sebesar itu tidak akan pernah mau hidup menderita seperti seorang pelayan di rumahmu. Mas Gilang, jangan menjadi orang bodoh. Perempuan seperti dia mana mungkin seorang pimpinan perusahaan raksasa? Dia pasti cuma alat yang digunakan oleh orang lain untuk menghancurkanmu. Maksudmu bagaimana, Laras? Siapa yang menggunakan dia? Tanya Gilang. Keningnya berkerut mencari pembenaran atas rasa gengsinya yang sempat terluka. Ini semua adalah permainan kotor dalam dunia bisnis sainganmu, Mas. Perusahaan pesaing pasti merasa sangat terancam dengan perkembangan pesat usahamu yang baru saja kamu resmikan tadi malam. Mereka tahu kamu sangat berambisi dan kuat. Jadi mereka bekerja sama dengan Pak Hermawan untuk menjatuhkan mentalmu dari dalam. Mereka sengaja menyewa istrimu yang lugu dan miskin itu, mendandaninya dan memberinya arahan seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi. Tujuannya hanya satu, agar kamu ketakutan dan bersedia menyerahkan perusahaanmu secara cuma-cuma kepada mereka tanpa perlawanan. Arumi itu hanyalah boneka bayaran murahan. Dia pasti dijanjikan sejumlah uang yang besar untuk ikut bersandiwara semalam dan mengkhianatimu. Kata-kata Laras mengalir dengan sangat lancar bagaikan air yang membasahi tanah kering di dalam pikiran Gilang. Kesombongan Gilang yang sangat tinggi dengan rakus menelan mentah-mentah setiap hasutan tersebut. Laki-laki sombong itu tidak pernah mau mengakui bahwa kesuksesannya berasal dari tangan seorang perempuan. Apalagi perempuan yang selama ini ia anggap sebagai beban hidupnya. Penjelasan Laras terasa jauh lebih masuk akal dan berhasil menyelamatkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki hebat di matanya sendiri. Wajah Gilang yang tadinya pucat ketakutan kini perlahan berubah menjadi merah karena amarah yang membara. Kamu benar, Laras. Pikiranmu sangat tajam. Gumam Gilang sambil mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Aku hampir saja tertipu oleh sandiwara rendahan mereka. Pak Hermawan ternyata menggunakan cara kotor untuk merebut hasil kerja kerasku selama ini. Dan perempuan kurang ajar bernama Arumi itu berani-beraninya ikut campur dan mempermalukanku di depan umum hanya demi uang sogokan dari pesaingku. Kamu tidak boleh kalah, Mas Gilang. Kamu harus menunjukkan kepada mereka semua bahwa kamu adalah pengusaha tangguh yang tidak mudah digertak oleh sandiwara semacam itu. Putuskan hubungan hukummu dengan perempuan pengkhianat itu sekarang juga. Tunjukkan bahwa kamu sama sekali tidak butuh dia dan perusahaannya. Bujuk Laras lagi untuk memanaskan suasana. Tepat pada saat itu suara ketukan pintu terdengar memecah pembicaraan mereka. Seorang utusan hukum dengan setelan rapi masuk ke dalam ruangan membawa sebuah map tebal berisi dokumen resmi. Ia melangkah dengan tenang dan meletakkan map tersebut di atas meja kerja Gilang tanpa mengucapkan sepatah kata penghormatan pun. Gilang menarik map itu dengan kasar dan membukanya. Itu adalah surat gugatan cerai beserta dokumen pelepasan hak atas seluruh harta bersama yang telah ditandatangani oleh Arumi terlebih dahulu. Utusan itu menatap Gilang dengan wajah datar dan berbicara dengan nada resmi. Nyonya Arumi meminta Anda menandatanganinya sekarang juga tanpa syarat apapun, sesuai dengan permintaan Anda tadi malam di tempat peresmian, ucap utusan hukum itu. Gilang tertawa keras. Sebuah tawa yang sengaja dipaksakan untuk menutupi sisa-sisa kegugupannya dan menunjukkan kehebatannya di depan Laras. Ia mengambil pena kesayangannya dari atas meja. Sampaikan pada perempuan miskin itu, aku tidak akan tertipu oleh permainan kotornya. Aku sendiri yang akan membuangnya ke jalanan dan memastikan dia menyesali keputusannya.
Dengan gerakan cepat dan penuh kesombongan, Gilang membubuhkan tanda tangannya di atas tumpukan kertas tersebut tanpa membaca rinciannya sama sekali. Ia kemudian melemparkan map itu kembali ke arah utusan hukum tersebut, hingga beberapa kertas sedikit terlipat. "Bawa pergi kertas rongsokan ini dari ruanganku sekarang juga," usir Gilang dengan dagu terangkat tinggi. Utusan hukum itu membereskan dokumen dengan sangat tenang, mengangguk kecil sebagai tanda perpisahan resmi, lalu melangkah keluar meninggalkan ruangan kerja tersebut. Begitu pintu tertutup kembali, Gilang menatap Laras dan tertawa puas. "Aku sudah membuang duri dalam daging perusahaanku. Mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa menahanku untuk terus berjaya. Kita rayakan kebebasan ini hari ini juga, Laras." Gilang sama sekali tidak menyadari bahwa di sebuah gedung perkantoran paling mewah yang letaknya jauh dari sana, Arumi sedang duduk tenang di kursi kebesarannya. Ia menerima dokumen yang baru saja ditandatangani oleh Gilang dari tangan Pak Hermawan beberapa jam kemudian. Arumi membaca tanda tangan suaminya dengan tatapan mata yang sangat dingin. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk matanya. 5 tahun pengorbanannya yang tulus telah dibalas dengan pengkhianatan dan keangkuhan yang luar biasa menyakitkan. "Bos, semua dokumen sudah lengkap dan sah di mata hukum. Dia melepaskan semua perlindungan yang selama ini kita berikan kepadanya tanpa membaca peringatan di dalamnya," lapor Pak Hermawan sambil berdiri tegak di hadapan meja kerja Arumi dengan sikap sempurna. Arumi meletakkan dokumen itu di atas meja kerjanya. Jari jemarinya mengetuk perlahan permukaan meja yang mengkilap tersebut. Ia menatap lurus ke arah luar jendela besar yang menampilkan pemandangan kota yang luas. Bagus sekali. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan merasa paling hebat. Mari kita lihat seberapa jauh laki-laki sombong itu bisa melangkah tanpa penopang yang selama ini aku sediakan di bawah kakinya. Mulai jalankan rencana pemusnahan hari ini juga, Hermawan. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya hancur berantakan dan jatuh dari tempat paling tinggi yang pernah dia capai. Hari berganti menjadi pagi yang cerah. Sinar matahari menyinari kota seolah menjanjikan hari yang penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Bagi Gilang, hari ini adalah hari pertama kebebasannya sebagai laki-laki sukses tanpa bayang-bayang seorang istri yang selalu ia anggap memalukan. Untuk merayakan perceraiannya dan membuktikan bahwa ia tidak terpengaruh oleh ancaman malam itu, Gilang memutuskan untuk membawa Laras pergi berbelanja barang mewah sebelum mereka berangkat ke kantor. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada Laras bahwa kekayaannya murni miliknya sendiri dan tidak akan pernah habis. Mereka mendatangi sebuah toko perhiasan paling mahal yang berada di pusat kota perbelanjaan elit. Laras berkeliling di dalam toko dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan, menunjuk berbagai macam perhiasan berlian dan gelang emas keluaran rancangan terbaru. Gilang dengan gaya sangat angkuh menyuruh pelayan toko untuk membungkus semua barang mahal yang ditunjuk oleh Laras tanpa menanyakan harganya terlebih dahulu. Pelayan toko tersenyum sangat ramah dan menunduk hormat. Kemudian mulai menghitung total belanjaan yang jumlahnya mencapai angka miliaran rupiah di mesin hitung. Gilang merogoh saku jas mewahnya lalu mengeluarkan sebuah kartu pembayaran khusus yang selama ini menjadi lambang kehebatannya di kalangan pengusaha papan atas. Kartu itu tidak memiliki batas pengeluaran sama sekali. Gilang menyerahkan kartu itu kepada pelayan toko dengan gaya yang merendahkan. Pelayan toko menerima kartu tersebut dengan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mesin pembayaran elektronik. Beberapa detik kemudian mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan penolakan. Pelayan toko mengerutkan keningnya, lalu mencoba menggesek kartu itu sekali lagi dengan hati-hati. Hasilnya tetap sama. Lampu tanda bahaya menyala pada mesin tersebut, menandakan bahwa proses pembayaran ditolak oleh sistem pusat. "Mohon maaf Bapak, kartu pembayaran Anda ditolak oleh pihak penerbit. Apakah Anda memiliki alat pembayaran yang lain untuk menyelesaikan tagihan ini?" tanya pelayan toko dengan nada yang masih sangat sopan. Namun cukup membuat Gilang merasa tersinggung di hadapan Laras dan beberapa pelanggan lainnya yang sedang melihat-lihat. Wajah Gilang memerah menahan marah dan malu. Ia merasa sangat terhina. Tidak mungkin ditolak. Mesin kalian pasti rusak atau sistem kalian yang bermasalah. Kartu ini tidak memiliki batas pengeluaran sama sekali. Coba ulangi lagi yang benar dan jangan membuatku menunggu lama. Bentak Gilang dengan suara keras yang menggema di dalam toko. Pelayan toko kembali mencoba melakukan proses pembayaran, namun sistem tetap menolak dengan tegas. Gilang menggerutu penuh amarah, lalu membuka dompetnya dan mengeluarkan semua kartu pembayaran dari berbagai tempat yang ia miliki. Satu persatu kartu itu diserahkan dan dimasukkan ke dalam mesin. Dan satu persatu pula semua kartu itu ditolak mentah-mentah tanpa pengecualian. Keringat dingin mulai membasahi punggung Gilang seketika. Laras yang berdiri di sampingnya mulai terlihat sangat gelisah dan menatap Gilang dengan tatapan menuntut penjelasan.
Karena tidak punya pilihan lain dan tidak ingin kehilangan muka lebih jauh, Gilang menarik pergelangan tangan Laras dengan kasar dan bergegas melangkah meninggalkan toko perhiasan itu sambil memaki-maki pelayan toko dan menuduh peralatan mereka sudah usang. Perasaan gelisah dan panik mulai menghantui pikiran Gilang sepanjang perjalanan menuju gedung kantornya. Ketika kendaraan mereka tiba di pelataran gedung perusahaannya, suasana terlihat sangat kacau dan tidak seperti hari-hari biasanya yang tertib. Ruang depan kantor dipenuhi oleh banyak orang yang berbicara dengan nada suara tinggi dan marah. Karyawan-karyawan tampak berlarian panik membawa tumpukan kertas. Saat Gilang melangkah masuk melewati pintu utama, pengelola keuangannya langsung berlari menghampiri dengan wajah pucat pasi dan napas terengah-engah seperti orang ketakutan. "Pak Gilang, kita berada dalam masalah yang sangat besar hari ini," seru pengelola keuangan itu tanpa memberikan salam terlebih dahulu. Semua penyedia bahan bangunan tiba-tiba menghentikan pengiriman pagi ini juga. Penyedia besi, semen, kayu, semuanya serentak memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dan membatalkan pengiriman. Mereka mengatakan jaminan pembayaran dari pihak kita sudah tidak berlaku lagi mulai detik ini. Tidak hanya masalah itu, telepon dari berbagai tempat pinjaman modal terus berdering tanpa henti sejak pagi. Mereka semua menuntut pelunasan seluruh hutang kita sekarang juga tanpa ada penundaan. Gilang merasa seakan-akan bumi tempatnya berpijak runtuh seketika. Udara di sekitarnya terasa menghilang dan membuatnya sesak napas. Ia menyingkirkan pengelola keuangannya, berlari kencang menaiki tangga menuju ruang kerjanya, membanting pintu dengan keras, dan langsung menyambar pesawat telepon di atas mejanya. Ia menghubungi nomor-nomor penting para rekanan kerja yang selama ini selalu patuh dan menghormatinya. Namun tidak ada satupun yang bersedia menjawab panggilannya. Mereka semua seolah-olah telah bersepakat serentak untuk memutus akses komunikasi dengan perusahaannya. Kesombongan Gilang yang baru saja ia bangun kembali pagi ini hancur berantakan berganti dengan ketakutan yang sangat nyata. Ia tidak bisa membiarkan perusahaannya hancur hari ini. Dengan tergesa-gesa, ia kembali berlari turun menuju kendaraannya dan memerintahkan pengemudinya untuk melaju secepat mungkin ke kantor pusat tempat ia meminjam modal terbesar selama ini. Sesampainya di tempat tujuan, Gilang turun dari kendaraan dan mengabaikan antrean panjang pengunjung. Ia langsung menerobos masuk menuju ruangan pemimpin cabang. Beberapa petugas keamanan sempat berusaha menahannya, namun Gilang memberontak dan berteriak-teriak menyebutkan nama perusahaannya dengan arogan. Mendengar keributan yang tidak terkendali di luar, pemimpin cabang akhirnya membuka pintu dan keluar dari ruangannya. Wajah pemimpin cabang itu terlihat sangat dingin. Tidak ada sedikit pun senyum penghormatan yang biasanya selalu ia berikan setiap kali menyambut Gilang di masa lalu. "Ada keperluan apa Anda membuat keributan di tempat kami, Pak Gilang?" tanya pemimpin cabang dengan nada suara yang sangat datar dan sama sekali tidak bersahabat. "Apa maksud kalian membekukan semua kartu pembayaranku dan menuntut pelunasan pinjaman secara tiba-tiba hari ini? Perusahaanku memiliki perputaran uang yang sangat sehat. Tempat usahaku baru saja diresmikan dengan megah tadi malam. Aku ini pelanggan prioritas di tempat ini," teriak Gilang tidak terima dengan perlakuan tersebut. Pemimpin cabang itu menghela napas panjang menahan rasa muak, lalu memberi isyarat agar Gilang masuk ke dalam ruangannya agar keributan tidak menjadi tontonan pengunjung lain. Setelah pintu ditutup rapat, pemimpin cabang berjalan ke balik mejanya dengan tenang dan mengeluarkan sebuah tumpukan berkas dari dalam tempat penyimpanan. Ia melemparkan berkas tebal itu ke atas meja tepat di hadapan wajah Gilang. "Mohon maaf Pak Gilang. Anda bukan lagi pelanggan penting kami mulai hari ini. Selama ini, jalur pinjaman dan seluruh tambahan modal dalam jumlah sangat besar yang perusahaan Anda terima tidak pernah kami setujui berdasarkan kemampuan perusahaan Anda yang sesungguhnya," jelas pemimpin cabang dengan suara tegas dan menusuk. "Semua dana itu bisa cair karena ada dukungan dan jaminan penuh dari pelanggan utama kami. Penjamin mutlak atas seluruh resiko kegagalan perusahaan Anda selama ini adalah Nyonya Arumi." Mata Gilang terbelalak sangat lebar. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga menimbulkan rasa sakit di rongga dadanya. Itu sebuah kebohongan besar. Arumi tidak memiliki harta sepeser pun dalam hidupnya. "Tolong periksa lagi dokumen itu. Pasti ada kesalahan pencatatan nama atau sistem kalian yang sedang kacau." "Tidak ada kesalahan pencatatan sama sekali Pak Gilang," potong pemimpin cabang dengan suara yang makin meninggi dan menekan. "Sejak pagi ini, Nyonya Arumi secara resmi telah mencabut semua perlindungan dan dukungannya terhadap perusahaan Anda. Karena jaminan utama tersebut dicabut, sistem kami secara otomatis menilai perusahaan Anda berada pada tingkat risiko hancur yang paling tinggi dan dinyatakan gagal memenuhi syarat perbankan. Anda memiliki tumpukan hutang yang sangat besar tanpa jaminan apapun saat ini. Mulai besok pagi,
Kami akan mengerahkan petugas hukum untuk memulai proses penyitaan seluruh aset dan bangunan Anda jika Anda tidak mampu melunasi seluruh hutang tersebut secara tunai hari ini juga. Kedua kaki Gilang seketika lemas kehilangan tenaga. Ia melangkah mundur tanpa sadar, menabrak kursi tamu di belakangnya dan terjatuh duduk di atasnya dengan kasar. Pikirannya kosong melompong. Hasutan Laras tentang perempuan bayaran dan sandiwara pesaing bisnis yang tadi pagi ia percayai kini hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan dokumen sah tersebut. Arumi, istri yang selalu ia anggap hina, ia siksa batinnya, dan ia usir tanpa belas kasihan tadi malam, ternyata benar-benar adalah pemilik tunggal atas seluruh kehidupannya. Seluruh kesuksesan yang selalu ia banggakan kepada teman-temannya, kemewahan yang ia nikmati bersama Laras selama ini, semuanya murni adalah pemberian dari perempuan yang tidak pernah ia hargai sedikitpun. Gilang berjalan keluar dari gedung tersebut dengan langkah gontai menyeret kakinya seperti orang yang kehilangan jiwanya. Laras sudah menunggunya dengan cemas di dalam kendaraan. Melihat wajah Gilang yang sepucat mayat dan tatapan matanya yang kosong, Laras segera menyadari bahwa ancaman tadi malam bukanlah sebuah kebohongan. Mereka berdua benar-benar dalam bahaya besar dan akan jatuh miskin seketika. Namun pikiran serakah dan licik Laras bekerja dengan sangat cepat melebihi kepanikannya. Ia sama sekali tidak mau ikut hancur menderita bersama Gilang. Saat laki-laki itu duduk termenung meratapi nasibnya, ingatan Laras tiba-tiba melesat kembali ke sebuah ruangan penyimpanan gelap di kantor Gilang. Ia teringat ada sebuah lemari besi lama milik Arumi yang dibiarkan tertinggal di sana. Laras tersenyum sangat licik di dalam hatinya, menyadari bahwa mencuri isi lemari besi itu mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kemiskinan dan mendapatkan kekayaan baru. Laras meninggalkan ruangan Gilang yang dipenuhi aura keputusasaan. Langkah kakinya bergerak cepat menyusuri lorong kantor menuju tempat alat angkut antar lantai. Ia menekan tombol menuju lantai paling bawah tempat ruang penyimpanan barang-barang bekas perusahaan berada. Ruangan itu gelap, pengap, dan dipenuhi debu tebal di setiap sudutnya. Di bagian paling ujung ruangan tersebut, tertutup oleh tumpukan kardus kosong dan perabotan rusak, terdapat sebuah lemari besi berukuran sedang. Lemari besi itu adalah milik Arumi yang dibawa pada awal masa pernikahan mereka. Arumi sering menggunakan ruangan ini untuk bekerja dalam diam saat Gilang sedang tidur nyenyak di rumah. Laras tahu persis bahwa Arumi selalu menyimpan gagasan-gagasan usahanya yang sangat berharga di dalam lemari besi tersebut. Laras mengusap debu di permukaan lemari besi itu, menatap celah kuncinya dengan senyum penuh kelicikan. Ia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di dunia gelap sebagai pembongkar kunci rahasia dan penyusup sistem keamanan komputer. Malam harinya, ketika suasana gedung kantor sudah benar-benar sepi dan seluruh pekerja telah pulang ke rumah masing-masing, Laras menyelinap kembali ke ruang penyimpanan bawah tanah. Kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa serta laki-laki yang disewanya dengan bayaran tinggi. Laki-laki itu membawa sebuah tas berisi peralatan logam dan perangkat elektronik khusus untuk merusak keamanan. Mereka bekerja dalam diam di bawah penerangan cahaya lampu senter yang redup dan terbatas. Pembongkar kunci itu menempelkan alat pendeteksi canggih ke pintu lemari besi, mencoba membobol kata sandi yang dikunci dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Laras berdiri di belakangnya dengan perasaan tidak sabar, terus menengok ke arah pintu utama untuk memastikan tidak ada petugas keamanan yang sedang berpatroli malam di sekitar wilayah tersebut. Setelah hampir 2 jam berkeringat dan mencoba berbagai macam kombinasi angka rumit, terdengar bunyi klik yang sangat pelan dari dalam mesin lemari besi tersebut. Pintu besi yang tebal dan berat itu akhirnya sedikit merenggang terbuka. Laras segera mendorong tubuh laki-laki itu ke samping tanpa rasa terima kasih dan membuka pintu lemari besi dengan tarikan yang sangat kuat. Di dalam ruang penyimpanan yang gelap itu, terdapat beberapa tumpukan map tebal berisi dokumen penting. Laras mengambil semua map tersebut dengan rakus dan membawanya ke bawah cahaya lampu senter. Matanya membesar saat membaca judul tulisan pada map yang paling atas. Tertulis dengan sangat jelas dan rapi di sana, rancangan pembangunan tempat peristirahatan berlian. Laras membuka lembaran demi lembaran kertas di dalamnya dengan napas tertahan. Walaupun ia tidak terlalu mengerti rincian perhitungan rumit dalam dunia pembangunan usaha, ia bisa melihat bahwa rancangan ini sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat gambar-gambar rancang bangun yang sangat memukau, rincian pembagian keuntungan yang sangat menggiurkan, dan rencana pengelolaan arus keuangan yang diatur dengan sangat sempurna. Ini adalah mahakarya pemikiran seorang ahli usaha sejati. Laras tersenyum sangat lebar hingga memperlihatkan deretan giginya. Ia tahu di dalam hatinya bahwa ia baru saja menemukan sebuah harta karun yang akan menyelamatkan hidupnya dari ancaman kemiskinan. Pagi harinya pada keesokan hari, Laras membawa tumpukan dokumen curian itu masuk kembali ke ruang kerja Gilang.
Laki-laki itu masih duduk bersandar lemas di kursinya dengan wajah kusut dan mata yang membengkak karena kurang tidur semalaman. Laras melemparkan map tebal itu tepat di atas meja kerja Gilang, hingga menimbulkan suara bantingan yang cukup keras memecah kesunyian ruangan. Gilang terperanjat dan menatap Laras dengan tatapan marah karena merasa terganggu di tengah penderitaannya. Namun Laras sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Gilang. Ia menyuruh Gilang untuk segera membuka dan membaca isi map tersebut dengan teliti sekarang juga tanpa banyak bertanya. Mas Gilang, berhentilah menangisi nasib perusahaanmu yang sedang hancur lebur hari ini. Lihat baik-baik apa yang berhasil aku temukan untukmu dari bawah tanah gedung ini. Ini adalah kunci keselamatan kita satu-satunya. Ini adalah jalan tercepat untuk mengembalikan semua kekayaanmu yang dirampas oleh mantan istrimu yang sombong itu. Ucap Laras dengan nada suara penuh keyakinan dan kebanggaan atas hasil curiannya. Gilang menarik napas panjang dengan malas dan mulai membuka halaman pertama dokumen di dalam map tersebut. Awalnya ia membaca dengan pandangan meremehkan. Namun semakin jauh ia membaca lembar demi lembar. Matanya semakin terbuka lebar dan tidak berkedip. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat memompa darah ke seluruh tubuhnya. Ia membaca setiap rincian perhitungan target keuntungan, rencana letak strategis bangunan, dan sasaran pelanggan kelas atas yang sangat cerdas. Ini adalah sebuah rancangan usaha terbesar dan paling sempurna yang belum pernah ia temui seumur hidupnya merintis usaha. Jika rancangan ini benar-benar berhasil diwujudkan menjadi kenyataan, keuntungan yang didapat bisa mencapai puluhan triliun rupiah dalam waktu yang sangat singkat. Gilang mengangkat wajahnya menatap Laras dengan pandangan tidak percaya dan takjub. Ia sangat mengenali tulisan tangan dan gaya perhitungan ini. Ini adalah murni hasil pemikiran dan ketelitian Arumi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan dokumen sepenting dan serahasia ini, Laras? Ini adalah rancangan masa depan yang sangat luar biasa brilian. Tidak ada satupun celah kegagalan dalam perhitungannya, kata Gilang dengan suara bergetar karena sangat gembira menemukan jalan keluar dari kebangkrutannya. Tidak penting dari mana aku mendapatkannya, Mas Gilang. Yang paling penting untuk kita pikirkan sekarang adalah, ini sudah berada di tanganmu dan menjadi milikmu sepenuhnya. Arumi pasti menyusun rencana raksasa ini secara diam-diam selama bertahun-tahun untuk membangun perusahaan pengelola dananya sendiri. Sekarang saatnya kita rebut hasil kerjanya. Kita gunakan rancangan sempurna ini untuk mencari pemodal besar dari luar negeri yang tidak tahu menahu tentang urusan rumah tanggamu. Dengan rancangan sehebat ini, para pemodal dari luar negeri itu pasti akan berebut untuk memberikan uang triliunan mereka kepadamu. Kita tidak lagi membutuhkan bantuan sedikit pun dari Pak Hermawan atau perusahaan milik mantan istrimu itu. Bujuk Laras dengan sangat bersemangat sambil menepuk pundak Gilang. Kesombongan dan keserakahan yang sempat mati di dalam diri Gilang kini kembali bangkit menyala-nyala seketika. Perasaan putus asa dan ketakutannya hilang tidak berbekas, digantikan oleh ambisi rakus yang menguasai pikirannya. Ia merasa bahwa dirinya sebagai laki-laki yang kuat jauh lebih pantas menjalankan gagasan hebat ini dibandingkan dengan Arumi yang hanya seorang perempuan biasa di matanya. Gilang segera memanggil beberapa pekerja kepercayaannya yang tersisa di luar ruangan. Ia memerintahkan mereka untuk menyalin ulang seluruh isi dokumen tersebut dengan cepat, mengganti nama pembuat rancangan menjadi nama Gilang, dan menyiapkan bahan tayangan gambar untuk dipresentasikan di hadapan calon pemodal sesegera mungkin. Mereka semua bekerja siang dan malam tanpa henti selama 3 hari penuh, untuk menyempurnakan pencurian gagasan terbesar tersebut. Pada hari pertemuan penting yang telah diatur sebelumnya, Gilang dan Laras tiba di sebuah ruangan pertemuan khusus di salah satu penginapan termewah di pusat kota. Mereka telah berhasil mengatur janji pertemuan dengan perwakilan perusahaan pemodal raksasa dari luar negeri yang sedang mencari peluang usaha besar di wilayah mereka. Gilang mengenakan setelan jas pesanan terbaiknya agar terlihat sangat meyakinkan, sementara Laras mendampinginya dengan penampilan yang sangat memukau dan menggoda. Di seberang meja besar yang terbuat dari kayu tebal, duduk 3 orang laki-laki berkebangsaan asing yang menjadi perwakilan perusahaan pemodal tersebut. Wajah mereka bertiga terlihat sangat kaku, serius, dan profesional tanpa senyuman. Gilang berdiri dengan penuh percaya diri dan mulai memaparkan rancangan tempat peristirahatan berlian tersebut dengan gaya bicara yang sangat meyakinkan. Ia menjelaskan setiap bagian dari gambar tata letak bangunan, rencana penarikan pelanggan kelas atas yang cerdas, dan jaminan pengembalian keuntungan yang akan berlipat ganda dalam waktu singkat kepada para pemodal. Gilang berbicara dengan sangat lancar dan berapi-api seolah-olah gagasan brilian itu benar-benar keluar dari isi kepalanya sendiri sejak awal. Ia bahkan dengan beraninya menambahkan beberapa janji palsu yang dilebih-lebihkan untuk membuat penawarannya terdengar semakin menggiurkan di telinga mereka. Ketiga perwakilan pemodal itu tampak saling berbisik pelan satu sama lain sambil menganggukkan kepala tanda setuju.
Mereka memeriksa salinan dokumen yang dibagikan oleh Gilang dengan tatapan yang sangat teliti dan mendalam. Setelah pemaparan panjang itu selesai, pemimpin perwakilan pemodal luar negeri itu tersenyum sangat puas dan berdiri untuk menjabat tangan Gilang dengan kuat. Penjelasan Anda sangat luar biasa dan memuaskan Bapak Gilang. Kami benar-benar belum pernah melihat rancangan usaha sekuat dan seaman ini di wilayah ini. Perusahaan kami sangat tertarik dan setuju untuk menyuntikkan dana penuh pada proyek raksasa Anda ini tanpa keraguan. Kami akan membiayai seluruh kebutuhan pembangunannya sejak tahap awal pembukaan lahan hingga bangunan tersebut berdiri dan beroperasi sepenuhnya. Mendengar pernyataan persetujuan mutlak itu, Gilang merasa tubuhnya ringan seperti melayang tinggi di udara. Ia berhasil menipu mereka semua. Ia baru saja menyelamatkan nama baik dan perusahaannya dari ambang kehancuran yang mengerikan sekaligus membuka jalan lebar menuju kekayaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia menatap Laras dengan pandangan penuh kemenangan mutlak, seolah-olah menertawakan ancaman Arumi yang kini dirasanya tidak ada artinya lagi bagi hidup mereka berdua. Setelah pertemuan tersebut ditutup dengan jabat tangan hangat dan pelukan persahabatan dari para pemodal, mereka melangkah keluar dari ruangan pertemuan bergengsi tersebut. Gilang dan Laras tertawa terbahak-bahak di lorong gedung merayakan keberhasilan kejahatan dan kelicikan mereka. Di saat mereka sedang larut dalam kebahagiaan palsu dan kesombongan tersebut, telepon genggam milik Laras bergetar singkat di dalam tasnya menandakan ada sebuah pesan yang baru saja masuk. Laras menghentikan langkahnya sejenak, membuka layar teleponnya dan melihat sebuah pesan tertulis dari nomor asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Pesan itu sangat singkat, namun entah mengapa kalimatnya membuat bulu kuduk Laras sedikit merinding saat membacanya berulang kali. Pesan itu hanya berisi kalimat pendek, "Umpan sudah ditelan habis." Laras mengernyitkan dahinya dalam-dalam, mencoba mencari tahu siapa pengirim misteriusnya dan apa maksud tujuannya. Namun karena tidak ingin merusak suasana kebahagiaan mereka hari itu, ia menganggap hal itu hanyalah pesan salah kirim dari seseorang dan segera menghapusnya dari layar tanpa memberitahu Gilang sama sekali mengenai kejadian aneh tersebut. Keesokan paginya setelah pertemuan yang dianggap sangat sukses itu, Gilang datang ke gedung kantornya dengan langkah kaki yang tegap, dada membusung, dan dagu terangkat tinggi. Ia merasa telah kembali bangkit menjadi raja penguasa yang memegang kendali atas dunianya sendiri. Karyawan-karyawan yang kemarin berlarian panik dan ketakutan karena ancaman hutang, kini menatapnya dengan pandangan penuh rasa hormat dan harapan baru. Gilang segera memerintahkan pengelola keuangannya untuk tidak perlu mengkhawatirkan tumpukan hutang-hutang perusahaan yang ditagih oleh pihak bank, karena sebentar lagi dana bernilai triliunan rupiah akan segera masuk ke dalam rekening utama mereka dan melunasi semuanya. Ia memberitahukan bahwa ia telah menjadwalkan pertemuan lanjutan yang sangat penting dengan pihak pemodal luar negeri siang ini juga untuk menandatangani buku perjanjian kesepakatan kerjasama secara resmi dan mengikat. Tepat pada waktu yang telah dijanjikan sebelumnya, perwakilan pemodal luar negeri itu datang memasuki ruangan Gilang dengan membawa sebuah koper besar berisi tumpukan dokumen perjanjian yang terlihat sangat tebal dan berat. Mereka duduk berhadapan langsung dengan Gilang dan Laras di ruang kerja utama perusahaan yang mewah tersebut. Pemimpin perwakilan itu membuka koper dan mengeluarkan puluhan lembar kertas yang dipenuhi oleh tulisan-tulisan kecil, padat, dan menggunakan bahasa hukum yang sangat rumit, lalu meletakkannya tepat di atas meja di hadapan Gilang. Pemimpin itu menjelaskan dengan wajah serius bahwa karena saat ini perusahaan milik Gilang sedang dalam masa penilaian tingkat kepercayaan yang sangat buruk di mata perbankan setempat akibat pencabutan dukungan sebelumnya, pihak penyedia dana membutuhkan jaminan mutlak yang jauh lebih besar dan mengikat dari kesepakatan biasanya. Bapak Gilang, dana segar yang akan kami suntikan ke dalam perusahaan Anda ini jumlahnya sangat besar dan berisiko tinggi. Kami membutuhkan kepastian perlindungan hukum yang mutlak tanpa celah. Dalam surat perjanjian panjang ini tertulis sebuah syarat wajib bahwa Anda bersedia dan sadar untuk menggadaikan seluruh aset berharga yang Anda miliki saat ini kepada kami. Syarat ini mencakup seluruh lembar saham kepemilikan perusahaan, sertifikat bangunan kantor, surat kepemilikan tanah milik pribadi, hingga aset rumah tinggal utama Anda dan seluruh isinya. Ini semua hanyalah sebagai syarat jaminan formalitas selama masa pembangunan awal berlangsung. Setelah keuntungan besar mulai masuk pada bulan pertama beroperasinya tempat tersebut, seluruh jaminan ini akan langsung kami kembalikan dan bebas dari segala tuntutan hukum seperti semula. Jelas pemimpin perwakilan itu dengan nada suara yang sangat tenang, mendatar, namun penuh jebakan yang meyakinkan. Gilang terdiam cukup lama menatap tumpukan kertas tebal tersebut. Ada sedikit rasa keraguan dingin yang tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam hatinya yang sombong. Menjaminkan seluruh sisa harta benda yang ia miliki adalah sebuah pertaruhan hidup dan mati yang sangat berbahaya. Jika terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses pembangunan yang menghambat keuntungan, ia benar-benar akan kehilangan segalanya, termasuk tempat tinggalnya sendiri dan seluruh perusahaannya akan disita.
Ia membalik-balik halaman perjanjian itu dengan cepat, melihat banyaknya pasal-pasal hukuman dan tuntutan ganti rugi yang tertulis berderet di sana. Pandangan matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah pasal khusus yang menyebutkan dengan sangat jelas bahwa pelanggaran hak cipta atas gambar rancangan yang diajukan akan dikenakan denda seketika sebesar 100 kali lipat dari total nilai dana yang telah diberikan oleh pihak penyedia dana. Gilang menelan ludah dengan susah payah. Ia tahu persis di dalam hatinya bahwa seluruh rancangan pembangunan itu adalah hasil curian murni dari pemikiran Arumi. Melihat tangan Gilang ragu-ragu untuk memegang pena dan menandatangani kertas tersebut, Lara segera memajukan tubuhnya dan membisikkan kata-kata berbisa di telinga laki-laki yang mulai ketakutan itu. Mas Gilang, jangan menjadi laki-laki pengecut di saat kemenangan besar sudah di depan matamu. Ingatlah kembali semua penghinaan dan perlakuan merendahkan yang kamu terima dari Arumi dan Pak Hermawan malam itu. Mereka sedang tertawa menunggumu jatuh miskin dan menjadi pengemis di jalanan tanpa arah. Kalau kamu memilih untuk mundur dan menolak perjanjian ini sekarang, kamu akan benar-benar hancur dan menjadi bahan tertawaan mereka selamanya. Lagi pula, siapa yang akan tahu bahwa rancangan brilian ini bukan murni milikmu? Arumi tidak pernah mendaftarkan gagasan ini secara resmi kepada pihak hukum. Ini adalah kesempatan emas satu-satunya untuk membungkam mulut sombong mantan istrimu itu dan menunjukkan kepada dunia bahwa kamu jauh lebih hebat, lebih kaya, dan berkuasa darinya. Hasutan Laras tentang kepuasan membalas dendam kepada Arumi berhasil membakar kembali api kesombongan Gilang yang sempat meredup. Ia tidak mau terlihat lemah dan penakut, terutama di hadapan pemodal asing yang siap memberinya uang tunai dalam jumlah sangat besar. Rasa gengsinya sebagai seorang pemimpin mengalahkan sisa-sisa akal sehatnya. Dengan tangan kanan yang sedikit bergetar karena campuran rasa takut dan gembira, Gilang menarik napas sangat panjang, mengambil pena mahal dari atas meja, lalu membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar sudut perjanjian yang disediakan. Ia menandatangani puluhan halaman kertas itu secara buta tanpa membaca lebih mendalam lagi kalimat-kalimat tersembunyi yang kini secara resmi mengikat lehernya pada sebuah jebakan mematikan yang tidak bisa dibatalkan. Kesepakatan besar telah resmi terjalin di antara kita hari ini, Bapak Gilang. Dana pembangunan tahap awal akan segera kami pindahkan ke dalam rekening khusus perusahaan Anda paling lambat esok hari, ucap pemimpin pemodal itu sambil tersenyum lebar, menjabat tangan Gilang erat-erat, dan segera membereskan seluruh dokumen perjanjian tersebut masuk kembali ke dalam koper. Begitu para perwakilan pemodal itu melangkah pergi meninggalkan ruangannya, Gilang berteriak sangat keras meluapkan kegirangannya yang meluap-luap. Ia memeluk pinggang Laras dan mengangkat tubuh perempuan itu berputar-putar di udara dalam ruang kerjanya. Ia merasa bahwa dirinya telah memenangkan peperangan besar melawan nasib buruk dan membuktikan bahwa ia tidak bisa dihancurkan. Ia membayangkan dengan penuh kepuasan wajah Arumi yang akan menangis memohon ampun saat melihat Gilang berhasil membangun proyek raksasa tanpa bantuan sedikit pun darinya. Karena merasa sangat berkuasa, tidak terkalahkan, dan penuh percaya diri, Gilang segera keluar ruangan dan memerintahkan seluruh bawahannya untuk mencari dan menyewa sebuah gedung perjamuan paling besar dan mewah di pusat kota tersebut. Ia bertekad ingin mengadakan sebuah pesta perayaan besar-besaran malam ini juga untuk mengumumkan kebangkitan perusahaannya kepada seluruh rekan bisnis, para pegawai perbankan yang menolaknya, dan seluruh pesaingnya. Tidak berhenti sampai di pembuatan acara tersebut, Gilang memiliki sebuah niat dan rencana yang sangat jahat di dalam kepalanya untuk menghancurkan mental Arumi. Ia meminta salah satu pegawai kepercayaannya untuk membuat sebuah undangan khusus berhias mewah dan mengirimkannya secara langsung tanpa perantara ke meja penerima tamu di gedung perusahaan milik Pak Hermawan. Undangan khusus itu ditujukan secara pribadi untuk Arumi sebagai tamu kehormatan. Di dalam lembar undangan tersebut, Gilang menyematkan sebuah tulisan tangannya sendiri yang dipenuhi dengan nada ejekan merendahkan. Ia menulis dengan jelas bahwa ia mengundang mantan istrinya itu untuk hadir melihat secara langsung bagaimana seorang laki-laki sejati bisa mencapai kesuksesan triliunan rupiah dengan kemampuannya sendiri tanpa membutuhkan sedikitpun uang dan belas kasihan dari seorang perempuan. Ia ingin menghancurkan sisa harga diri Arumi di depan seluruh tamu undangannya. Di tempat yang jauh dari sana, di dalam ruang kerja utama yang berada di lantai tertinggi, Pak Hermawan berjalan masuk membawa sebuah amplop undangan berhias pita yang baru saja diterimanya. Ia melangkah tenang dan meletakkan undangan itu tepat di atas meja kerja Arumi. "Bos, hari ini giliran Gilang yang mengirimkan undangan untuk Anda." Laki-laki bodoh itu mengadakan pesta perayaan sangat besar malam ini untuk memamerkan perjanjian kerjasama yang baru saja ia tanda tangani bersama perusahaan perantara rahasia kita yang menyamar sebagai perwakilan pemodal luar negeri. Dia benar-benar melangkah masuk ke dalam perangkap yang kita buat tanpa ada rasa curiga sedikitpun. Dia secara resmi telah menggadaikan semua sisa hartanya, tanahnya, dan perusahaannya, tepat seperti yang bos rencanakan dari awal.
Arumi membuka perlahan amplop undangan tersebut dan membaca tulisan tangan Gilang yang penuh dengan nada ejekan serta kesombongan murahan. Senyum dingin yang sangat mengerikan dan mengancam mengembang perlahan di bibir Arumi. Ia meletakkan kertas undangan itu kembali ke atas meja dan menatap lurus ke arah Pak Hermawan yang menunggu perintahnya. Sorot mata Arumi sama sekali tidak memancarkan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan mutlak seorang pemburu sejati yang sedang melihat mangsa buruannya berjalan riang masuk ke dalam kandang pemotongan secara sukarela tanpa paksaan. Laki-laki itu memang sangat mudah ditebak jalan pikirannya. Kesombongan dan kebodohannya adalah senjata paling tajam dan ampuh untuk menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Ucap Arumi dengan suara yang sangat pelan, tajam, dan penuh wibawa. Hermawan, segera persiapkan seluruh bukti-bukti penggelapan aliran uang perusahaan yang selama ini dilakukan secara diam-diam oleh sekretaris perempuannya itu. Persiapkan juga dokumen asli sertifikat kepemilikan tanah proyek yang diklaim olehnya, beserta bukti sah pendaftaran hak cipta atas seluruh gambar rancangan tempat peristirahatan berlian yang menjadi milikku sepenuhnya secara hukum. Malam ini, kita akan datang menghadiri pestanya yang meriah itu. Kita akan biarkan laki-laki itu terbang tinggi menembus awan dengan kesombongannya, agar saat kita memotong sayapnya nanti, ia akan jatuh membentur tanah dan tulang-tulangnya hancur berantakan hingga tidak bisa disatukan kembali. Malam harinya tiba, ruang perjamuan besar yang disewa dengan harga mahal oleh Gilang telah dipenuhi oleh para pengusaha, direktur bank, dan pejabat daerah yang sebelumnya sempat memutuskan hubungan kerja sama dengannya karena takut. Mereka semua datang karena rasa penasaran yang sangat besar mendengar kabar burung bahwa perusahaan Gilang secara ajaib berhasil mendapatkan pendanaan asing yang luar biasa besar dalam waktu 1 hari. Gilang dan Laras berdiri berdampingan di atas panggung kecil yang dihias lampu terang, menyambut segala bentuk pujian dan jabat tangan dari para tamu dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan. Laras sengaja mengenakan pakaian yang dipenuhi oleh perhiasan berlebihan untuk memamerkan kedudukan tertingginya di sisi penguasa baru tersebut. Mereka berdua tertawa lepas dan merasa berada di puncak kemuliaan dunia, tanpa sedikit pun menyadari bahwa jarum jam terus berdetak cepat menuju detik-detik kehancuran mutlak mereka berdua. Di tengah hiruk-pikuk kemeriahan dan suara tawa di dalam pesta perayaan tersebut, 2 daun pintu utama ruang perjamuan tiba-tiba didorong terbuka lebar dari luar. Semua tamu undangan serentak menoleh ke arah pintu masuk dan suara obrolan mendadak terhenti menyisakan keheningan yang tegang. Arumi melangkah masuk ke dalam ruangan perjamuan tersebut dengan sangat tenang. Penampilannya malam ini sangat berbeda dari malam peresmian sebelumnya. Ia mengenakan gaun panjang berlapis jilbab yang sangat anggun, bersih, dan memancarkan wibawa kekuasaan yang luar biasa kuat tanpa perlu memamerkan perhiasan apapun. Langkah kakinya bergerak pelan namun dipenuhi oleh keyakinan mutlak, diiringi oleh sosok Pak Hermawan dan barisan penjaga pribadi yang bersikap sangat waspada menjaga jarak di belakangnya. Kehadiran Arumi seketika menyedot seluruh perhatian orang-orang di dalam ruangan besar itu. Laras menatap kehadiran Arumi dari kejauhan dengan sorot mata penuh kebencian dan kemarahan, sementara Gilang justru tersenyum miring penuh kemenangan, menanti-nanti kesempatan emasnya untuk mempermalukan mantan istrinya tersebut di atas panggung malam ini juga. Suasana di dalam ruang perjamuan seketika berubah menjadi sangat hening saat Arumi melangkah melewati ambang pintu utama. Semua mata pengunjung yang sebelumnya tertuju ke arah panggung kini sepenuhnya beralih menatap perempuan yang berjalan dengan penuh keanggunan tersebut. Arumi tidak memedulikan tatapan penuh tanda tanya dari ratusan pasang mata di sekelilingnya. Ia melangkah perlahan menyusuri lorong yang terbentuk dari kerumunan tamu undangan yang dengan sendirinya menyingkir untuk memberikan jalan. Setiap langkah kakinya memancarkan ketenangan yang sangat menakutkan. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh penguasa sejati yang mengetahui bahwa seluruh permainan ini berada di bawah kendalinya. Di belakangnya, Pak Hermawan berjalan mengikuti dengan sikap tubuh yang sangat tegak dan waspada, memberikan perlindungan mutlak yang membuat tidak ada satupun tamu undangan yang berani merendahkan kehadiran Arumi malam itu. Di atas panggung utama yang dihiasi lampu terang benderang, Gilang memegang sebuah pengeras suara dengan erat. Awalnya ia sedikit terkejut melihat mantan istrinya benar-benar memiliki keberanian untuk memenuhi undangannya. Namun keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh senyum miring yang dipenuhi dengan kesombongan tingkat tinggi. Ia merasa bahwa ini adalah puncak kemenangannya. Ia ingin menunjukkan kepada Arumi bahwa tanpa bantuan dari perempuan itu, ia mampu berdiri jauh lebih tinggi dan mendapatkan pemodal raksasa dengan kemampuannya sendiri. Di sebelahnya, Laras menatap Arumi dengan tatapan tajam yang penuh dengan kebencian dan rasa iri. Laras sengaja merapatkan tubuhnya ke lengan Gilang, memamerkan kedekatannya untuk memancing emosi Arumi di hadapan banyak orang. Selamat malam semuanya, dan selamat datang secara khusus kepada mantan istri saya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir malam ini, ucap Gilang melalui pengeras suara. Suaranya menggema ke seluruh sudut ruangan besar tersebut.
Saya sangat bersyukur Anda datang malam ini, Arumi. Saya ingin Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri bagaimana seorang laki-laki yang pernah Anda anggap rendah dan Anda buang, kini berhasil berdiri di puncak kesuksesan dengan keringatnya sendiri. Saya ingin membuktikan bahwa ancaman Anda malam itu tidak ada artinya sama sekali bagi masa depan saya. Beberapa tamu undangan tampak saling berbisik pelan mendengar pengumuman yang sangat berani dan merendahkan tersebut. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan kedua orang itu. Namun ucapan Gilang terdengar sangat penuh dengan tantangan. Arumi menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan perjamuan, berdiri dengan jarak yang cukup dekat dengan bibir panggung. Ia menatap lurus ke arah mata Gilang tanpa berkedip sama sekali. Wajahnya sedingin es, tidak ada gurat kesedihan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya ada tatapan datar yang justru membuat suasana ruangan menjadi semakin menekan dada siapapun yang melihatnya. Lanjutkan saja acaramu, Gilang. Aku datang ke tempat ini bukan untuk mendengarkan omong kosong tentang masa lalu. Aku datang hanya untuk menikmati pertunjukan utama yang telah kamu persiapkan malam ini. Jangan pedulikan kehadiranku, biarkan semua orang melihat apa yang ingin kamu pamerkan kepada dunia. Balas Arumi dengan nada suara yang sangat tenang namun lantang tanpa membutuhkan pengeras suara. Mendengar jawaban yang terdengar seperti sebuah kekalahan itu, Laras tertawa pelan dan mencondongkan tubuhnya ke arah pengeras suara yang dipegang oleh Gilang. Lihat dirimu sekarang, Arumi. Datang ke acara semewah ini hanya untuk menyaksikan laki-laki yang telah membuangmu meraih kesuksesan terbesarnya. Sebaiknya kamu tahu diri dan melihat baik-baik bagaimana kekayaan sesungguhnya bekerja. Setelah malam ini, Mas Gilang akan menjadi salah satu orang paling berkuasa yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh lagi. Arumi hanya tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan misteri kelam. Gilang yang merasa sangat percaya diri kembali menarik pengeras suaranya. Ia memberikan isyarat kepada petugas di sudut ruangan untuk memadamkan sebagian lampu penerangan agar perhatian semua orang terpusat sepenuhnya pada layar putih ukuran raksasa yang berada di belakang panggung. Ia memegang sebuah alat pengendali kecil di tangannya untuk memutar tayangan gambar yang telah ia persiapkan bersama Laras. Para tamu undangan sekalian, malam ini saya tidak hanya merayakan kebangkitan kembali perusahaan saya, tetapi saya juga akan mengumumkan sebuah rancangan pembangunan paling besar sepanjang sejarah di kota ini. Saya mempersembahkan kepada Anda semua, rancangan mahakarya dari pemikiran saya sendiri, tempat peristirahatan berlian. Seru Gilang dengan suara yang sangat lantang dan penuh semangat. Ia kemudian menekan tombol pada alat pengendali di tangannya dengan gaya yang sangat meyakinkan. Layar putih raksasa di belakangnya berkedip sejenak, kemudian memunculkan sebuah gambar yang sangat terang. Para tamu undangan menahan napas bersiap untuk melihat gambar bangunan mewah yang dijanjikan. Gilang merentangkan kedua tangannya lebar-lebar tanpa menoleh ke belakang, menunggu tepuk tangan meriah dari kerumunan orang-orang kaya tersebut. Namun, bukan tepuk tangan yang ia dapatkan. Suasana ruangan itu berubah menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara tarikan napas kaget dari beberapa tamu undangan. Orang-orang mulai berbisik dengan nada bingung, menunjuk-nunjuk ke arah layar besar tersebut dengan wajah penuh tanda tanya. Merasa ada yang tidak beres dengan tanggapan penontonnya, Gilang akhirnya menurunkan tangannya dan menoleh ke belakang untuk melihat gambar yang terpampang di layar. Jantungnya seketika berhenti berdetak sesaat. Darahnya terasa mengalir terbalik dari ujung kaki hingga ke kepala. Gambar yang muncul di layar besar itu bukanlah rancangan bangunan tempat peristirahatan megahnya, melainkan sebuah lembaran bukti catatan perpindahan uang perbankan dalam ukuran yang sangat besar. Catatan itu menunjukkan dengan sangat jelas puluhan transaksi pemindahan dana rahasia dari rekening perusahaannya langsung menuju ke rekening pribadi atas nama Laras. Angka-angka yang tertera di sana sangat mencengangkan, mencapai miliaran rupiah yang digelapkan secara diam-diam selama beberapa bulan terakhir. Apa-apaan ini? Siapa yang berani mengacaukan tayanganku? Matikan layarnya sekarang juga. Teriak Gilang panik sambil menekan-nekan tombol di alat pengendalinya dengan kasar. Namun alat pengendali itu seolah-olah mati dan tidak merespon sama sekali. Laras yang berdiri di sebelahnya langsung pucat pasi seperti mayat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saat melihat rahasia kejahatannya terpampang nyata di depan ratusan pasang mata tamu penting. Ia melangkah mundur perlahan menjauhi Gilang, mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorotan lampu. Gilang menatap Laras dengan pandangan tidak percaya. Ia baru menyadari bahwa selama ini perempuan yang selalu ia banggakan itu diam-diam telah menguras harta perusahaannya tanpa belas kasihan. Belum sempat Gilang menyelesaikan kemarahannya kepada Laras, layar raksasa itu kembali berkedip dan berganti ke gambar selanjutnya secara otomatis. Kali ini, gambar yang muncul membuat napas Gilang benar-benar terasa terputus. Itu adalah gambar sebuah lembar sertifikat kepemilikan tanah yang sah dari lembaga hukum negara.
Tanah yang luasnya mencapai puluhan hektar tersebut adalah lokasi utama yang direncanakan Gilang untuk membangun proyek raksasanya. Namun, nama pemilik yang tercetak sangat tebal dan jelas pada sertifikat hukum tersebut bukanlah nama perusahaan Gilang, melainkan tertulis nama Arumi secara utuh. Semua tamu undangan seketika menjadi riuh. Mereka mulai menyadari bahwa ada penipuan besar yang sedang terbongkar di atas panggung perayaan tersebut. Gilang mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak layar penyangga. Pikirannya kosong. Ia menatap Arumi yang masih berdiri tenang di tengah ruangan dengan senyum tipis di wajahnya. Laki-laki itu akhirnya menyadari satu kenyataan yang sangat mengerikan. Ia sama sekali belum memenangkan apapun. Ia baru saja masuk ke dalam lubang jebakan terdalam yang telah digali dan dipersiapkan dengan sangat sempurna oleh mantan istrinya. Suara keributan di dalam ruang perjamuan semakin tidak terkendali. Para tamu undangan mulai melontarkan kata-kata kekecewaan dan ejekan ke arah panggung. Beberapa pengusaha besar yang awalnya berniat memberikan ucapan selamat kini memandang Gilang dengan tatapan jijik dan merendahkan, menyadari bahwa laki-laki itu tidak lebih dari seorang pembohong yang sedang dipermalukan di depan umum. Gilang berdiri mematung di atas panggung. Tangannya masih menggenggam erat alat pengendali yang sudah tidak berguna. Ia mencoba membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan palsu guna menyelamatkan harga dirinya. Namun pita suaranya seolah putus dan tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Pikirannya hancur berantakan melihat dua bukti fatal yang terpampang silih berganti di layar raksasa di belakangnya. Di tengah kekacauan tersebut, Pak Hermawan melangkah maju melewati Arumi dan menaiki anak tangga panggung dengan wibawa penuh. Tepat di belakang Pak Hermawan, beberapa laki-laki berseragam penegak hukum dan sejumlah ahli hukum masuk ke dalam ruangan, mengamankan seluruh pintu keluar agar tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari tempat kejadian. Kehadiran pihak penegak hukum membuat keributan para tamu undangan mendadak reda. Mereka semua mundur dan memberikan ruang, mengamati dengan tegang jalannya hukuman yang akan dijatuhkan pada laki-laki sombong di atas panggung tersebut. Pak Hermawan mendekati Gilang yang sedang gemetar hebat. Ia merebut pengeras suara dari tangan Gilang dengan gerakan cepat dan tegas. Laki-laki parubaya itu berdiri menghadap kerumunan tamu undangan dengan tatapan tajam yang mampu membungkam ribuan orang sekaligus. Para tamu undangan yang terhormat, saya mohon perhatian Anda semua sejenak. Suara Pak Hermawan menggelegar ke penjuru ruangan. Acara perayaan malam ini adalah sebuah penipuan besar yang dirancang oleh laki-laki tidak tahu diri ini. Gilang dengan sengaja telah mencuri sebuah mahakarya rancangan usaha yang secara sah dan resmi terdaftar di bawah hak cipta milik Nyonya Arumi. Tidak hanya mencuri, laki-laki ini juga dengan sangat berani menandatangani kesepakatan besar menggunakan lahan tanah yang sama sekali bukan miliknya. Seperti yang Anda semua lihat di layar, lahan puluhan hektar tersebut adalah hak milik mutlak Nyonya Arumi. Gilang menatap Pak Hermawan dengan mata terbelalak. Napasnya memburu cepat. Itu tidak benar. Rancangan itu milikku. Aku yang menemukannya di ruang bawah tanah kantorku. Kalian semua berkomplot untuk menghancurkanku dengan memalsukan semua dokumen ini. Teriak Gilang membela diri dengan sia-sia. Pak Hermawan menoleh perlahan menatap Gilang dengan pandangan merendahkan. Ia mengeluarkan sebuah salinan dokumen dari dalam jasnya dan membukanya di depan wajah Gilang. Apakah kamu mengenali dokumen perjanjian kerjasama yang kamu tanda tangani dengan perwakilan pemodal luar negeri siang tadi, Gilang? Kamu sangat bangga dan sibuk merayakan kemenanganmu hingga kamu sama sekali tidak menyadari siapa sebenarnya perwakilan pemodal tersebut. Perusahaan luar negeri yang setuju menyuntikkan dana triliunan itu hanyalah perusahaan perantara buatan Nyonya Arumi. Kamu baru saja menandatangani surat perjanjian hutang yang mengikat dengan mantan istrimu sendiri. Bagaikan disambar petir yang sangat kuat. Tubuh Gilang menegang kaku. Matanya membaca dengan cepat tulisan-tulisan kecil pada salinan perjanjian itu. Pikirannya melayang pada peringatan hukuman denda yang tertulis di dalam pasal perjanjian. Hukuman sebesar 100 kali lipat dari nilai investasi akan langsung jatuh jika terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam surat kesepakatan hukum tersebut tertulis sangat jelas. Lanjut Pak Hermawan tanpa memberikan ampun sedikit pun. Jika terbukti terjadi pelanggaran hak cipta atas rancangan yang diajukan, maka pihak peminjam dana wajib membayar denda hukuman seketika sebesar 100 kali lipat dari rencana modal. Karena kamu telah menggadaikan seluruh asetmu, perusahaanmu, sahammu, bangunan ini, hingga tempat tinggalmu sebagai jaminan, maka detik ini juga seluruh hartamu resmi disita secara hukum untuk membayar denda tersebut. Kamu tidak memiliki apa-apa lagi, Gilang. Perusahaanmu lenyap, hartamu habis, dan kamu memiliki hutang triliunan yang akan membuatmu membusuk di dalam penjara jika kamu tidak bisa membayarnya. Malam ini adalah malam kejatuhanmu yang paling sempurna. Teriakan napas terkejut keluar dari mulut semua tamu yang hadir.
Tidak ada hukuman yang lebih mematikan di dunia usaha selain jebakan hukum yang mengikat seluruh harta benda. Gilang menjatuhkan dirinya berlutut di lantai panggung. Kedua tangannya mencengkeram rambutnya sendiri dengan kuat. Rasa penyesalan yang sangat luar biasa besar menghantam dadanya hingga membuatnya sulit bernapas. Ia telah membuang sosok penolong hidupnya dan dengan penuh kebodohan berjalan masuk ke dalam jurang kematian yang digali dari kesombongannya sendiri. Di tengah kehancuran mentalnya, ingatan Gilang tiba-tiba terlempar pada sosok perempuan yang berdiri di sebelahnya. Ia menoleh perlahan dengan mata memerah menyala-nyala ke arah Laras. Perempuan itu sedang melangkah mundur perlahan-lahan menuruni tangga panggung dari sisi gelap, berniat melarikan diri dari malapetaka tersebut. Amarah gilas ketika meledak di kepala Gilang. Ia melompat berdiri dan menerjang tubuh Laras dengan kasar hingga perempuan itu tersungkur ke lantai. "Laras, kamu mengkhianatiku. Uang apa yang kamu gelapkan dari perusahaanku? Jelaskan padaku sekarang juga perempuan licik." Teriak Gilang sambil mencengkeram lengan Laras kuat-kuat. Wajahnya terlihat sangat mengerikan penuh dengan urat-urat kemarahan yang menonjol. Laras yang ketakutan setengah mati berusaha meronta-ronta melepaskan diri dari cengkeraman laki-laki yang sudah kehilangan akal sehatnya itu. Namun Gilang memegangnya terlalu erat. Di hadapan ratusan pasang mata yang menonton pertengkaran memalukan tersebut, Laras akhirnya melepaskan topeng kebaikannya. Ia berteriak membalas wajah Gilang dengan penuh kebencian dan rasa jijik yang selama ini selalu ia sembunyikan rapat-rapat. "Lepaskan aku laki-laki bodoh. Ya, aku memang mencuri uangmu. Selama ini aku hanya menginginkan hartamu untuk membeli kesenanganku sendiri. Kamu pikir aku sungguh-sungguh mencintaimu? Kamu hanyalah alat yang mudah dibodohi oleh rayuan manis. Sekarang kamu sudah hancur lebur dan menjadi pengemis miskin. Jangan pernah bermimpi aku akan tetap tinggal di sisimu dan menanggung beban hidupmu," teriak Laras lantang. Mendengar pengakuan menyakitkan itu, tenaga di tubuh Gilang seketika menghilang. Tangan yang mencengkeram Laras perlahan mengendur. Hatinya benar-benar remuk. Laki-laki yang selama ini selalu memuja-muja kepintaran dan kecantikan Laras, laki-laki yang rela membuang istri sahnya demi membela selingkuhannya ini, sekarang mendapatkan tamparan kenyataan yang paling pahit. Ia dikhianati, dikuras hartanya, dan dibuang begitu saja saat ia tidak lagi berguna. Memanfaatkan celah kelemahan Gilang yang sedang terpukul mundur, Laras dengan cepat bangkit berdiri. Ia menendang kaki Gilang hingga laki-laki itu terjatuh ke lantai. Laras membetulkan gaunnya yang berantakan, menoleh ke arah pintu belakang darurat dengan panik, lalu berlari sekencang-kencangnya meninggalkan ruang perjamuan tersebut. Ia berniat kembali ke kantor pusat sebelum para penegak hukum menyita semuanya, untuk mengambil koper rahasia berisi sisa-sisa uang tunai hasil curiannya agar bisa melarikan diri keluar kota malam ini juga. Arumi berdiri diam di tengah ruangan, mengamati seluruh kejadian tersebut dengan sorot mata yang tetap tenang dan tidak berubah. Ia melihat Gilang yang menangis terseduh-seduh meratapi kehancurannya di atas lantai panggung. Suara isak tangis laki-laki sombong itu menggema di ruangan yang lambat laun mulai ditinggalkan oleh para tamu undangan. Para tamu undangan membubarkan diri dengan tergesa-gesa, tidak ingin dikaitkan dengan penjahat hukum yang sedang dijerat pasal berat tersebut. Arumi membalikkan badannya dengan perlahan. Langkah kakinya terdengar pelan dan pasti meninggalkan ruang perjamuan yang kini menjadi saksi runtuhnya kesombongan tanpa batas. Hukuman belum berakhir sampai di sini. Malam ini akan menjadi malam terpanjang bagi mereka berdua. Laras terus berlari dengan napas terengah-engah meninggalkan ruang perjamuan mewah yang kini telah berubah menjadi lautan penderitaan bagi mantan kekasihnya. Jantungnya berdetak sangat kencang seakan-akan ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Pikiran liciknya berputar dengan sangat cepat mencari jalan keselamatan untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa pihak penegak hukum akan segera membekukan seluruh aset perusahaan dan menyita segala hal yang berhubungan dengan Gilang, termasuk tempat tinggal mewahnya. Namun Laras tidak bodoh. Jauh hari sebelum malam kehancuran ini terjadi, ia telah secara diam-diam menarik sejumlah besar uang tunai dari rekening perusahaan dan menyembunyikannya di dalam sebuah koper besar yang ia simpan rapat-rapat di tempat penyewaan loker rahasia di lantai bawah tanah gedung perkantoran. Laras merasa sangat yakin bahwa jika ia berhasil mengambil koper berisi uang miliaran rupiah tersebut malam ini juga, ia bisa segera melarikan diri keluar kota, mengganti namanya, dan memulai kehidupan baru yang mewah tanpa perlu bergantung lagi pada laki-laki bodoh seperti Gilang. Suasana jalanan di luar gedung perjamuan terasa sangat dingin dan sepi. Angin malam berhembus kencang menerpa wajah Laras yang dipenuhi oleh keringat dingin. Riasan wajahnya yang tebal dan mahal mulai luntur tak karuan. Ia menghentikan sebuah kendaraan angkutan umum yang lewat dan memerintahkan pengemudinya untuk melaju secepat mungkin menuju gedung perkantoran utama milik Gilang. Sepanjang perjalanan, Laras terus menoleh ke belakang melalui kaca jendela,
memastikan bahwa tidak ada kendaraan penegak hukum yang mengikuti jejak pelariannya. Kedua tangannya bergetar hebat saat menggenggam telepon genggamnya, bersiap mematikan semua alat komunikasi begitu uang tunai itu berpindah ke tangannya. Sesampainya di pelataran parkir gedung perkantoran yang gelap gulita, Laras turun dengan tergesa-gesa. Ia mengabaikan rasa sakit pada kakinya akibat menggunakan sepatu hak tinggi dan terus berlari menyusuri lorong menuju lantai bawah tanah. Ruangan loker rahasia itu berbau sangat pengap dan minim penerangan. Dengan tangan yang masih gemetar, Laras mengeluarkan sebuah kunci kecil dari dalam tasnya dan membuka salah satu pintu besi di sudut paling ujung. Matanya seketika berbinar terang saat melihat koper hitam berukuran besar masih tersimpan dengan aman di tempatnya. Ia menarik koper berat itu keluar, memeluknya dengan penuh kelegaan, dan membayangkan kehidupan bebas yang menantinya di tempat yang jauh. Namun kesenangan Laras tidak berlangsung lama. Baru saja ia membalikkan badan untuk melangkah menuju pintu keluar bawah tanah, sorot lampu yang sangat menyilaukan tiba-tiba menyala dari arah lorong yang gelap. Laras menyipitkan matanya karena silau dan langkah kakinya terhenti seketika. Terdengar suara derap langkah sepatu bot berat milik beberapa orang laki-laki bertubuh besar yang berjalan perlahan mendekatinya. Mereka adalah kelompok penagih hutang kelas kakap yang terkenal sangat bengis dan tidak kenal ampun. Laras mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Ia sangat mengenali wajah laki-laki yang berdiri paling depan tersebut. Selama ini, untuk memuaskan hasratnya memiliki barang-barang mewah demi menyaingi teman-temannya di kalangan atas, Laras tidak hanya menggunakan uang dari perusahaan Gilang. Ia juga meminjam uang dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal kepada para lintah darah tersebut. Ia selalu berjanji akan melunasi hutangnya dengan bunga berlipat ganda, karena ia sangat yakin bahwa proyek pembangunan bersama Gilang akan mendatangkan triliunan rupiah. Namun berita tentang kejatuhan Gilang malam ini rupanya menyebar jauh lebih cepat dari hembusan angin. Para penagih hutang itu tidak mau mengambil resiko kehilangan uang mereka dan langsung bergerak memburu Laras ke tempat persembunyiannya. "Mau lari kemana kamu malam ini, perempuan pembohong?" tanya pemimpin penagih hutang itu dengan suara parau yang menggema menakutkan di ruang bawah tanah. "Kami sudah mendengar berita bahwa sumber uangmu baru saja hancur lebur dan disita hukum. Kamu pikir kamu bisa membawa lari uang kami begitu saja tanpa pertanggungjawaban?" Laras menelan ludah dengan susah payah. Kakinya terasa lemas tidak bertulang. Ia memeluk kopernya semakin erat. "Tolong beri aku waktu sedikit lagi. Laki-laki bernama Gilang itu memang sudah tamat, tetapi aku masih punya banyak uang di dalam koper ini. Ambil saja seluruh isi koper ini. Nilainya jauh lebih besar dari total hutangku kepada kalian. Asalkan kalian membiarkan aku pergi dari kota ini dengan selamat malam ini juga." Tanpa Laras sadari, tidak jauh dari tempatnya berdiri, bayangan seorang laki-laki muncul perlahan dari balik pilar beton tebal. Gilang, yang baru saja dilepaskan sementara oleh pihak penegak hukum karena harus menunggu proses pemeriksaan lanjutan esok hari, telah mengikuti jejak Laras hingga ke ruang bawah tanah tersebut. Langkah kaki Gilang terasa sangat berat dan menyeret. Wajahnya hancur berantakan. Air matanya sudah mengering menyisakan tatapan kosong yang penuh keputusasaan. Ia datang menyusul Laras dengan sedikit sisa harapan bahwa perempuan itu masih memiliki rasa kasihan dan bersedia menemaninya melewati masa-masa sulit ini bersama-sama. Namun, apa yang ia dengar dari mulut Laras barusan kembali menghancurkan sisa kepingan hatinya yang sudah hancur. Laras tidak menyadari kehadiran Gilang sama sekali. Ia terus berbicara dengan nada merendahkan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri di hadapan para penagih hutang tersebut. "Laki-laki bernama Gilang itu adalah laki-laki paling bodoh dan mudah dimanipulasi yang pernah aku temui seumur hidupku. Aku tidak pernah peduli sedikit pun padanya. Aku tidak pernah mencintainya. Aku hanya mendekatinya untuk memeras seluruh hartanya dan mengambil kekuasaannya. Dia membuang istri sahnya yang sebenarnya menjadi sumber kekayaannya hanya demi diriku. Sekarang laki-laki bodoh itu sudah jatuh miskin dan menjadi sampah masyarakat. Kalian pikir aku mau hidup menderita menemaninya? Tentu saja tidak. Aku akan meninggalkan dia membusuk sendirian. Ambil koper ini dan biarkan aku pergi," teriak Laras dengan suara lantang yang memantul ke dinding-dinding beton. Mendengar pengakuan yang begitu jujur, kejam, dan tanpa belas kasihan tersebut, Gilang akhirnya melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Suara langkah kakinya yang menyeret menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Pemimpin penagih hutang itu menoleh dan tersenyum sinis melihat kedatangan laki-laki yang baru saja dihina habis-habisan. Laras menoleh dengan terkejut. Matanya membulat sempurna melihat Gilang berdiri hanya berjarak beberapa langkah darinya. Penampilan Gilang sangat menyedihkan. Pakaian jasnya kotor dan berantakan, rambutnya acak-acakan, dan sorot matanya benar-benar mati.
Jadi ini sifat aslimu yang sebenarnya, Laras. Suara Gilang terdengar sangat pelan, serak, dan bergetar hebat. Semua pengorbananku, perasaanku, dan keputusanku menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Kamu balas dengan penghinaan dan pengkhianatan sekejam ini. Laras yang awalnya terkejut kini justru membusungkan dadanya dan tersenyum penuh ejekan. Ia tidak lagi merasa perlu berpura-pura baik di hadapan laki-laki yang sudah kehilangan taringnya. Lalu kamu mengharapkan balasan seperti apa, Gilang? Kesetiaan? Cinta sejati? Jangan membuatku tertawa. Kamu sama liciknya denganku. Kamu membuang Arumi saat kamu merasa dia tidak berguna lagi bagimu. Kita berdua adalah orang jahat yang bertemu di jalan yang sama. Perbedaannya hanyalah, aku lebih pintar menyelamatkan diri, sementara kamu tenggelam karena kebodohanmu sendiri. Selamat tinggal selamanya, Gilang. Laras melemparkan koper uang itu ke arah para penagih hutang dan mencoba berlari melewati mereka menuju tangga darurat. Namun sebelum ia sempat mencapai anak tangga pertama, suara sirene penegak hukum terdengar melolong sangat keras memecah kesunyian malam di luar gedung. Beberapa petugas berseragam menerobos masuk ke ruang bawah tanah dan langsung mengepung tempat tersebut. Rupanya, tim penegak hukum telah memantau pergerakan penggelapan dana tersebut sejak awal berdasarkan bukti kuat yang diberikan oleh pihak Arumi. Para penagih hutang yang tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib segera meletakkan koper tersebut dan mengangkat kedua tangan mereka menyerah. Laras menjerit histeris saat petugas memborgol kedua pergelangan tangannya. Ia meronta-ronta dan menangis keras, memohon agar dilepaskan, namun tidak ada seorang pun yang mempedulikannya. Gilang hanya berdiri mematung menyaksikan Laras diseret paksa oleh para petugas menjauh darinya. Ia tidak meneteskan air mata lagi. Perasaannya sudah benar-benar mati dan kosong. Semua harta yang ia kumpulkan dengan kesombongan lenyap dalam satu malam. Perempuan yang ia bela mati-matian ternyata adalah ular berbisa yang mematuknya dari belakang. Kini ia benar-benar tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki tempat untuk pulang. Rumah mewahnya telah disita, perusahaannya ditutup, dan teman-temannya meninggalkannya. Gilang melangkah gontai keluar dari gedung bawah tanah tersebut. Saat kakinya menginjak jalanan di luar, langit malam tiba-tiba melepaskan hujan yang sangat deras. Rintik hujan yang dingin dan tajam menghantam tubuhnya tanpa ampun. Kilat menyambar menerangi langit gelap, diiringi suara guntur yang memekakan telinga. Gilang berjalan tanpa arah di bawah guyuran hujan badai tersebut. Sepatunya terendam genangan air berlumpur. Setiap langkah yang ia ambil terasa bagaikan siksaan yang mengiris-ngiris batinnya. Di tengah rasa dingin yang menusuk tulang, ingatan masa lalunya memutar kembali kenangan-kenangan manis saat ia pertama kali merintis usaha. Ingatan tentang Arumi yang selalu membuatkannya makanan hangat, perempuan yang selalu tersenyum menyambutnya pulang, dan tangan lembut yang diam-diam selalu menopang punggungnya saat ia hampir terjatuh. Penyesalan yang teramat sangat dalam akhirnya meledak menghancurkan benteng keangkuhannya. Gilang menangis meraung-raung di tengah jalanan sepi yang diguyur hujan. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata paling berharga dalam hidupnya hanya demi mengejar bongkahan batu kotor. Tanpa ia sadari, kedua kakinya yang kelelahan terus melangkah mengikuti kata hatinya yang paling dalam. Setelah berjalan kaki sejauh belasan kilometer menembus badai malam, Gilang akhirnya tiba di depan sebuah bangunan sangat megah yang dikelilingi pagar besi menjulang tinggi. Itu adalah rumah kediaman utama milik Arumi, tempat di mana mantan istrinya kini bertahta sebagai penguasa yang sebenarnya. Gilang berdiri dengan tubuh menggigil hebat, menatap pintu gerbang besar itu dengan pandangan penuh keputusasaan dan penyesalan yang terlambat. Hujan deras terus mengguyur tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Angin kencang meniup dedaunan dan membuat udara malam itu terasa seperti bongkahan es yang menusuk kulit. Gilang berdiri gemetar di depan pintu gerbang besi yang menjulang tinggi bagaikan benteng pertahanan yang tidak bisa ditembus. Pakaiannya basah kuyup menempel di tubuhnya, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya dipenuhi lumpur kotor akibat terjatuh berkali-kali di jalanan. Laki-laki yang beberapa hari lalu berdiri dengan dada membusung merendahkan semua orang, kini tidak lebih dari sekumpulan kulit dan tulang yang kehilangan seluruh harga dirinya. Rasa dingin dan rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa hancur yang menggerogoti hatinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Gilang memegang jeruji besi gerbang tersebut. Ia menjatuhkan kedua lututnya ke atas genangan air berlumpur tepat di depan pintu masuk. Kepalanya tertunduk dalam-dalam menahan beban penyesalan yang tidak tertahankan. Ia membuka mulutnya dan mulai berteriak memanggil nama perempuan yang paling ia rindukan saat ini. Arumi! Tolong aku, Arumi! Kumohon keluarlah sebentar saja. Aku tahu aku laki-laki bodoh. Aku tahu aku sangat bersalah kepadamu. Izinkan aku melihat wajahmu sekali lagi, Arumi.
Teriak Gilang sekuat tenaga. Suaranya serak dan hampir tenggelam oleh suara deru hujan yang menghantam bumi. Gilang menangis sejadi-jadinya, memukulkan kepalanya sendiri ke jeruji besi untuk menghukum kebodohannya. Ia meratap dan memohon ampun kepada langit yang gelap. Ia memanggil-manggil nama Arumi berulang kali tanpa henti, berharap ada sedikit sisa belas kasihan di hati mantan istrinya tersebut. Para penjaga yang berjaga di dalam pos pengamanan hanya menatap Gilang dengan wajah datar. Tidak ada niat sedikit pun untuk membukakan pintu bagi pengkhianat tersebut. Setelah sekian lama meratap di tengah badai, suara derit mesin logam terdengar dari arah dalam. Pintu gerbang besi yang sangat besar itu perlahan-lahan terbuka secara otomatis, menyisakan sebuah celah yang cukup lebar. Gilang mengangkat wajahnya dengan cepat. Matanya yang memerah dan bengkak menatap penuh harap ke arah halaman rumah yang diterangi oleh lampu-lampu taman yang mewah. Dari kejauhan, sosok Arumi melangkah perlahan keluar dari pintu utama rumah megahnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pintu gerbang. Langkah kakinya sangat anggun dan tenang. Di sampingnya, Pak Hermawan berjalan mendampingi sambil memegang sebuah payung hitam berukuran besar untuk melindungi tubuh Arumi dari rintik hujan. Arumi mengenakan pakaian rumah yang hangat dan bersih, memancarkan pesona seorang penguasa yang tidak tersentuh oleh penderitaan dunia luar. Perbedaan keadaan mereka malam itu ibarat langit dan bumi yang tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Gilang berlutut di atas lumpur yang kotor, sementara Arumi berdiri tegak dalam kehangatan dan kekuasaan mutlak. Langkah Arumi berhenti tepat beberapa langkah di hadapan Gilang. Ia menatap wajah mantan suaminya itu dari atas sampai bawah. Tidak ada senyum di bibirnya. Sorot matanya sangat dingin, datar, dan kosong dari perasaan apapun. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan bagi Gilang dibandingkan dengan ribuan tamparan dan makian. Arumi memandangnya seolah-olah sedang melihat sebuah benda mati yang tidak berharga sama sekali. "Arumi, tolong aku," rintih Gilang sambil mengatupkan kedua tangannya memohon di depan dada. "Aku bersujud di hadapanmu. Aku mengaku salah atas segalanya. Aku dibutakan oleh kesombonganku sendiri dan hasutan perempuan jahat itu. Aku menyadari sekarang bahwa semua keberhasilanku adalah karena doa dan bantuan darimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Arumi. Kumohon, tarik kembali hukuman ini. Izinkan aku kembali menjadi suamimu. Aku berjanji akan menebus semua kesalahanku dan mengabdi kepadamu seumur hidupku. Aku menyesal, Arumi. Sungguh menyesal seumur hidupku." Arumi mendengarkan semua permohonan dan tangisan itu tanpa mengubah raut wajahnya sedikit pun. Udara di antara mereka terasa sangat membeku. Arumi menarik napas pelan, meresapi kemenangan akhirnya atas laki-laki yang pernah menghancurkan hatinya tersebut. "Air matamu malam ini tidak ada harganya sama sekali, Gilang. Kamu menangis bukan karena kamu kehilangan diriku. Kamu menangis karena kamu kehilangan harta dan kekuasaanmu," ucap Arumi dengan nada suara yang sangat pelan namun menusuk langsung ke relung hati Gilang. "Ingatkah kamu apa yang kamu katakan kepadaku di malam peresmian itu? Kamu menarik pakaianku dengan kasar di depan semua orang. Dulu kamu menyuruhku pergi atau dicerai dengan penuh kesombongan. Kamu merasa sangat jijik melihat penampilanku dan mengusirku tanpa belas kasihan." Gilang menundukkan wajahnya dalam-dalam, merintih menahan rasa malu yang tidak tertahankan. "Sekarang giliran hukum alam yang bekerja," lanjut Arumi dengan ketegasan yang mutlak. "Kamu meminta maaf setelah kamu menyadari siapa aku yang sebenarnya. Pintu maafku sudah tertutup rapat semenjak malam kamu menandatangani surat cerai itu dengan tawa kemenangan. Dulu kamu yang membuangku, sekarang aku yang membuangmu ke tempat yang paling pantas untukmu. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di hadapanku, karena sejak detik ini, kamu tidak pernah ada dalam hidupku." Arumi membalikkan badannya tanpa ragu sedikit pun. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Pak Hermawan memberikan isyarat tangan kepada para penjaga, dan gerbang besi yang tebal itu kembali bergerak menutup dengan suara derak yang keras. Gilang mengulurkan tangannya mencoba menggapai bayangan Arumi yang semakin menjauh ke dalam rumah. Namun yang bisa ia sentuh hanyalah dinginnya jeruji besi yang mengurungnya di luar. Malam itu, di bawah guyuran hujan deras, tangisan penyesalan Gilang terkubur bersama keangkuhannya yang telah mati. Waktu berlalu dengan sangat cepat membawa perubahan nasib yang sangat drastis bagi orang-orang yang pernah menyakiti Arumi. Karma hukum alam telah bekerja dengan sangat sempurna tanpa ada yang terlewat. Laras, perempuan yang selalu haus akan kemewahan, kini harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi yang dingin. Ia dinyatakan bersalah atas kasus penipuan besar, penggelapan uang perusahaan, dan pencurian dokumen rahasia. Tidak ada lagi gaun mahal, tidak ada lagi perhiasan berkilau. Ia memakai pakaian tahanan setiap hari, makan dari nampan besi,
dan meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri demi ambisi sesaat yang berujung pada penderitaan panjang. Sementara itu, hukuman bagi Gilang jauh lebih menyakitkan dari sekadar jeruji besi. Demi melunasi sebagian kecil bunga hutangnya agar tidak dipenjara seumur hidup, pihak perbankan menyita seluruh hartanya dan memaksanya bekerja serabutan. Nasib membawanya kembali ke tempat awal di mana semua kesombongannya bermula. Di gedung tempat penginapan mewah yang dahulu ia resmikan dengan bangga sebagai sang pemilik, Gilang kini harus mengenakan seragam pekerja kebersihan. Ia memegang kain pel basah setiap hari, membersihkan lantai-lantai marmer di dekat lobi, tempat di mana ia dulu pernah mengusir dan mempermalukan istrinya. Setiap kali ada tamu penting yang lewat, Gilang harus menundukkan kepala menyembunyikan wajahnya yang dipenuhi kerutan penderitaan. Hatinya hancur setiap hari melihat bangunan megahnya dinikmati oleh orang lain sementara ia hanya menjadi pesuruh kelas bawah. Penderitaan mental itu akan menjadi hukuman penyesalan seumur hidup yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Di sisi lain kota, matahari bersinar sangat cerah menyambut hari yang baru. Di atas sebuah panggung kehormatan yang dihias dengan sangat indah dan megah, Arumi berdiri memancarkan pesona luar biasa. Ia mengenakan pakaian anggun yang melambangkan kekuatannya sebagai seorang pengusaha perempuan tersukses. Dengan senyum cerah dan penuh wibawa, Arumi memotong pita peresmian untuk proyek mahakarya miliknya, tempat peristirahatan berlian. Ratusan tamu undangan penting dari berbagai penjuru negeri bertepuk tangan meriah memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Arumi memandang jauh ke depan, merasakan kelegaan yang luar biasa di hatinya. Ia telah melewati masa lalu yang kelam, mengubah air matanya menjadi senjata paling kuat, dan kini berdiri tegak di puncak rantai kehidupan sebagai pemenang yang sejati. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat indah, meninggalkan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan lagi oleh siapapun.